Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan ini untuk menimba ilmu bersama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akila Alfaris dengan NIM 16042230008 dari jurusan Seni Rupa kelas FFMB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat penting dalam studi agama Islam, yaitu sumber-sumber hukum dalam Islam. Yang pertama adalah pendahuluan. Hukum dalam Islam merupakan pedoman yang sangat penting bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sumber-sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Al-Quran sebagai kitab suci merupakan sumber utama yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dari ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Ijtihad di sisi lain merupakan usaha manusia untuk menggali hukum-hukum Islam dari sumber-sumber tersebut ketika tidak ditemukan ketentuan yang jelas. Dalam konteks kehidupan modern yang semakin kompleks, pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber hukum ini menjadi sangat penting. Banyak permasalahan kontemporer yang memerlukan penjelasan dan solusi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan memahami sumber-sumber hukum Islam agar umat muslim dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya adalah pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran secara etimologis berasal dari kata qira'a yang berarti membaca. Secara terminologis, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang ditulis dalam mushaf dan menjadi pedoman bagi umat muslim. Menurut ahli, Al-Ghazali dalam Ihya Ulum Al-Din menyatakan bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup yang sempurna bagi umat manusia yang mencakup semua aspek kehidupan, baik spiritual maupun sosial. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak hanya berisi hukum, tetapi juga etika dan moral. Selanjutnya adalah pengertian hadis. Secara etimologis, kata hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti berita atau kabar. Secara terminologis, hadis merujuk pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, tindakan, maupun persetujuan beliau. Menurut ahli, dalam karyanya Fath al-Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan hadis sebagai kalam yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mencakup ucapan, tindakan, dan persetujuan beliau. Ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya terbatas pada ucapan, tapi juga mencakup tindakan dan persetujuan Nabi. Selanjutnya adalah pengertian ijtihad. Secara etimologis, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berarti berusaha atau berupaya. Dalam konteks hukum Islam, ijtihad merujuk pada usaha maksimal yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk memahami dan menerapkan hukum syariat. Menurut ahli, Imam Al-Syafi'i, seorang imam mazhab, mendefinisikan ijtihad sebagai usaha untuk memahami hukum-hukum syariat dengan menggunakan akal dan pengetahuan yang ada berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini menunjukkan bahwa ijtihad melibatkan pemikiran kritis dan analisis terhadap sumber-sumber. Lalu selanjutnya adalah proses dan tahapan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara bertahap melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Proses ini dimulai ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, saat beliau melakukan ibadah di Gua Hira, di mana beliau menerima wahyu pertama yang terdiri dari 5 ayat dari surah Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran diturunkan di 2 tempat utama, yaitu Makkah dan Madinah. Wahyu yang diturunkan di Makkah umumnya berisi ajaran dasar Islam seperti tauhid, akhlak, dan peringatan tentang hari kiamat. Sementara itu, wahyu yang diturunkan di Madinah lebih banyak membahas hukum-hukum syariat dan tata kehidupan sosial. Wahyu Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan situasi yang dihadapi Nabi Muhammad dan umat Islam pada saat itu. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Dalam kitab Tafsir Al-Jalalali, dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun, sesuai dengan peristiwa dan keadaan yang dihadapi oleh umat Islam pada waktu itu. Proses pembukuan Al-Quran selanjutnya adalah proses pembukuan Al-Quran.
Setelah turunnya wahyu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk mencatat setiap wahyu yang diterima. Pengumpulan Al-Quran secara resmi dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman. Khalifah Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf setelah banyaknya sahabat yang wafat dalam perang Yamamah. Kemudian, Khalifah Utsman memerintahkan penulisan mushaf Al-Quran yang baku untuk menghindari perbedaan bacaan di kalangan umat Islam. Lalu selanjutnya adalah fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah fungsi Al-Quran, yaitu yang pertama sebagai sumber hukum. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam. Banyak hukum syariat yang diambil langsung dari ayat-ayat Al-Quran, misalnya hukum tentang ibadah, muamalah dan akhlak. Yang kedua, pedoman hidup. Al-Quran memberikan petunjuk tentang cara hidup yang baik dan benar, yang mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan akhlak yang harus dipegang oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pendidikan spiritual. Al-Quran berfungsi sebagai sumber pendidikan spiritual yang mengajarkan tentang keimanan, ketakwaan, dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajak umat untuk merenungkan ciptaan Allah dan memperkuat iman. Yang keempat, memberi inspirasi dan motivasi. Al-Quran memberikan inspirasi dan motivasi kepada umat Islam untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Banyak ayat yang mengandung dorongan untuk bersabar, berjuang, dan tetap optimis. Yang terakhir adalah penyelesaian masalah. Al-Quran memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi umat manusia. Dengan merujuk pada Al-Quran, umat Islam dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan. Yang selanjutnya adalah fungsi hadis. Yang pertama adalah sebagai penjelas Al-Quran, lalu yang kedua adalah sebagai sumber hukum tambahan, lalu yang ketiga adalah sebagai teladan perilaku, lalu yang keempat sebagai penguat ajaran Al-Quran, lalu yang kelima adalah panduan dalam masalah kontemporer. Lalu selanjutnya adalah pembagian dan klasifikasi hadis. Yang pertama adalah berdasarkan derajat kesohihan. Yang pertama ada hadis sohih, hadis yang sanad atau rantai perawi dan matan atau isinya memenuhi syarat kesohihan. Hadis ini dapat dipercaya dan diterima sebagai sumber hukum. Contohnya adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua ada hadis hasan. Hadis yang sanadnya baik tetapi tidak sekuat hadis sahih. Meskipun demikian, hadis ini masih dapat diterima dan digunakan sebagai sumber hukum. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis yang sanadnya lemah, baik karena perawinya yang tidak terpercaya atau adanya cacat dalam sanad. Hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum, kecuali dalam konteks dorongan untuk berbuat baik atau dalam hal yang tidak berkaitan dengan hukum. Lalu berdasarkan isinya terbagi menjadi hadis marfu, lalu selanjutnya ada hadis mauquf, lalu ada hadis maktub. Lalu berdasarkan cara penyampaian terdapat hadis mutawatir dan hadis ahad. Lalu selanjutnya adalah mujtahid. Mujtahid adalah seorang ahli hukum Islam yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad, yaitu usaha untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum syariat dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis. Seorang mujtahid diharapkan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teks-teks agama, serta kemampuan analisis dan pemahaman yang baik terhadap konteks sosial dan budaya. Kriteria untuk menjadi seorang mujtahid ialah yang pertama, pengetahuan agama yang mendalam, yang kedua, kemampuan analisis, 3, kemandirian berpikir, 4, akhlak yang baik. Oke, kesimpulan dari materi ini adalah sumber-sumber hukum dalam Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membimbing umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lalu ada Al-Quran sebagai kitab suci dan sumber utama hukum Islam. Al-Quran berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk, norma, dan nilai-nilai moral yang harus dipegang oleh umat Islam. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup, sumber hukum, dan pendidikan spiritual. Lalu ada hadis. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap ajaran yang terdapat dalam Al-Quran, yang mencakup perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi teladan bagi umat Islam. Hadis juga merupakan sumber hukum tambahan yang penting dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Lalu yang terakhir ada ijtihad. Ijtihad adalah usaha intelektual yang dilakukan oleh mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum syariat dari sumber-sumber hukum Islam ketika tidak ada ketentuan yang jelas. Ijtihad memungkinkan umat Islam untuk menghadapi masalah-masalah kontemporer dan menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Lalu secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber hukum dalam Islam sangat penting untuk menjaga keaslian ajaran Islam dan relevansinya dalam kehidupan modern.
dengan mengacu pada Al-Quran, hadis, dan istihad. Umat Islam dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat serta menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambahkan pemahaman kita bersama dan menjadi diskusi yang bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.